Kenapa nih? Mousse chef, white chocolate. White chocolate. White chocolate and lemon mungkin chef. Atau white chocolate sama bener di dalam mousse-nya ada camembert-nya, ada macadamia, terus ada nougat juga. Saya buat dari marshmallow sama macadamia-nya. Oke. Cantaloupe Don't do too much ya. Yes, Don't do too much. Yes, chef. Kalau komponen banyak tapi flavor profile-nya masih terpagar menjadi satu, itu not doing too much, you know. Yes, chef. Tapi ruang untuk errornya lebih besar. Siap, Chef. Aku kali ini akan melakukan sesimpel mungkin karena memang teoriku sekarang itu less is more, bukan more akan lebih bagus, tidak. Jadi sekarang less is more. Kamu penyakit nggak sembuh-sembuh. Chef Renata datang ke benchku menanyakan konsep aku seperti apa, aku infokan ke beliau. Bikin macadamia ice cream, Chef. Terus sagonya lagi saya proses. Oke, dessert ya. Nambahin tekstur, betul. Dessert? Chef. Iya. So kayak macadamia ice cream kamu pakai marshmallow juga? Nanti saya kasih marshmallow juga. Di mananya? Di toppingnya, Chef. Macadamia, coconut, white chocolate. Iya, betul. Itu klasik sih, klasik pair ya. Iya. Macadamia, white chocolate, coconut. Dalamnya macadamia, luarnya white chocolate, terus ada coating coconutnya. Lupa lagi namanya, tapi ya itu ada. Bentuknya berarti plated dessert. Iya, plated dessert. Oke. Ternyata Chef Renata setuju bahwa perpaduan dan kombinasi dari bahan-bahan yang aku pilih ini akan cocok karena ini klasik. Wah, harusnya aku aman ya, semoga. Ingat ya, harus bikin 3 ya? Iya, Chef. Siap. Thank you, Chef. Ada 2 bahan yang nggak aku pakai, brie cheese sama marshmallow. Karena aku tuh nggak mau merusak rasa yang seharusnya ada di sana. Jadi kayak aku harus hati-hati pilih bahan, jangan sampai memilih bahan-bahan yang terlalu banyak. Jadi rasanya itu kayak doing too much gitu. Apa itu? Chef, ini ginseng, Chef. Apa? Yang mana? Iya, ada ginseng. Ginseng ya? Ada ginseng. Ada parsnip. Parsnip, betul. Ini? Yes. Horseradish, betul. Bukan. Oke, Chef. Enak parsnip. Oh, Manis, starchy. Bisa di roast, bisa di puree. Iya, Chef. Aku sebenarnya masih sangat bingung dengan bahan ini aku akan olah ke arah mana. Karena aku tidak tahu konsepku akan kemana, semua bahan ini aku coba. Kayak melon, aku potong, aku mandulin melonnya, aku coba, ternyata rasanya nggak masuk, ya udah aku nggak jadi pakai. Parsnip yang sudah aku rebus, aku campurkan dengan susu, seasoning, dan sedikit butter untuk aku blend untuk menjadi parsnip puree-nya. Kenapa deh? Aku mau bikin seafood dish, jadi ada steamed. Chef Renata, kenapa Chef Renata senyum-senyum? Apakah ada yang lucu dari hidangan saya? Steamed gindara, pakai nanti ada seared scallop-nya, aku buat base-nya ada parsnip puree sama bean salad. So kamu pakai gendara sama scallop dua-duanya? That's the plan, ya. Oke. Hopefully aku bisa add texture pakai nanti toasted breadcrumbs, juga saladnya dibikin segar pakai jenis-jenis herbs. Mungkin kalau ada waktu aku bisa goreng ini. Tapi we'll see. Oke. Nggak ada yang mengharuskan kamu pakai semuanya ya? Iya, aku tahu. Pakai yang kamu butuh aja. Iya. Oke. Oh, ternyata Chef Renata mungkin melihat aku bingung, makanya dia senyum-senyum. Dia juga memberikan aku tips, nggak usah pakai semuanya, pakai yang seperlunya. Thank you, Chef. Setelah selesai nge-hand blend, aku icipin rasa parsnip puree-nya dan ini rasanya lumayan enak ya ternyata. Sambil aku aduk adonan dari sponge cake-nya, aku sembari melihat ke keranjangku. Aku sambil mikir, sebenarnya ini ideku tuh udah bener apa belum ya konsep hidangannya. Kok aku nekat bikin melon sago? Yang sebenarnya sago itu nggak gampang sih buatnya. Terkesan gampang, tapi enggak. Itu tuh tricky banget. Kalau misalkan kita komposisinya kurang tepat atau kita meninggalkan dia ketika lagi proses masak, itu bisa menggumpal dan tengahnya tuh nggak matang. Setelah itu, aku membuat tuil sebagai garnish di makananku.
Walaupun aku tidak tahu makananku konsepnya kemana dan akan seperti apa, minimum aku harus mempercantik makananku dengan membuat garnish. Dengan bahan, aku menggunakan putih telur, ada tepung dan ada butter. Aku mix menjadi satu, aku cetak dan aku oven. Ya, waktu kalian tinggal 30 menit lagi ya. Yes, chef. Tetap fokus terus. Waktu sisa 30 menit dan aku lanjut mempersiapkan garnish. Ada daun basil yang aku petik-petik dan aku chiffonade. Di White Challenge ini aku mau buat seafood dish, nanti ada Oh, gindara. seafood. Berarti main course ya. Main course, betul. Ya. Kan seperti biasa, aku selalu coba kabur dari dessert ya. Pokoknya aku mau buat gindara yang di steam. Nanti mungkin aku siram dengan brown butter sauce. Sama aku juga udah siapin parsnip ya. Terus Dicek dulu, takut ada getirnya Kenapa? sedikit. Iya, udah aku icip tadi, udah Ya. lumayan oke. Udah aku olah dengan krim juga, akhirnya aku buang. Iya chef, betul sekali aku takut ada rasa getirnya. Makanya air rebusan parsnip yang pertama aku buang dan aku blendnya menggunakan susu. Pokoknya mudah-mudahan hidangannya jadi seger dan bisa membuat para juri senang ya, chef Rudy senang. juga. Harus seperti itu ya. Iya. Tapi kamu perlu diingat ini tinggal 4 kontestan. Iya chef, aku tahu kita tinggal berempat, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat hidangan yang memuaskan. Yang bertahan, strateginya harus tetap berjalan. Iya. Bikin yang bagus, yang enak, yang Oke. appetite gitu ya. Iya. Oke, good luck ya Dani. Oke, thank you chef. Ya. Jadi sekarang udah top 4 dan memang bener udah nggak boleh ada kesalahan sama sekali kalau bisa. Di sini aku cuma lebih fokus ke kombinasi sih karena udah ditekankan juga sama chefnya kalau kadang aku terlalu trying to do too much gitu. Sekarang aku lebih fokus ke kombinasi rasanya, tekstur sama warna mungkin nanti. Serve 3 porsi untuk para juri, tentunya menambah challenge karena biasanya kita cuma buat 1 dan itu ngepas itu preparationnya. Tapi sekarang cuman matters of preparationnya aja sih. Aku bikin dessert hari ini dan ternyata Kak Desi juga bikin dessert, nggak masalah sih. Dessertku kayaknya lebih baik sih dari dia. Karena kayaknya 2 orang sudah bikin savory di sini, jadi aku nggak mau risk opportunity aku, jadi aku mau main aman gitu. Tersisa 30 menit, saatnya aku panggang sponge cake-ku, aku tap-tap bawahnya supaya air bubble-nya itu keluar dan rongga di dalamnya itu nggak terlalu banyak. Aku menambah komponen karena aku lihat ada mushroom, jadi aku potong mushroom, aku membuat creamy mushroom. Karena ini yang sudah aku masak tadi, akhirnya aku blender halus. Tujuannya aku akan menggunakan itu sebagai puree. Setelah selesai aku blender, aku coba, ternyata rasanya kurang masuk. Lalu aku tambahkan mushroom ke dalamnya. Untuk bean saladnya, aku mau membuat dressingnya simple aja, olive oil, lemon, dan seasoning yang dikocok bareng sehingga menjadi emulsifikasi yang bagus. Untuk finishing bean saladnya, dressing, cabai, sedikit bawang, aku campur dengan kacangnya, lalu aku icip. Kalau sudah pas, berarti sudah bisa diserving bersama main dishnya. Guys, waktu kalian tinggal 15 menit ya. Sisa waktu tinggal 15 menit dan aku sudah memvonis gindaranya cukup matang. Walhasil aku angkat ya. Ada sedikit oil dari dressingnya yang aku oleskan ke gindaranya. Itu untuk menambahkan shine dan preserve moisture di dalam ikannya.
Nah, di sini aku berpikir kayaknya dishnya kalau ditambahin scallop asik nih. Tanpa pikir panjang, langsung aku pensir aja. Walaupun aku tuh kayaknya nggak pernah deh masak scallop. Aku tuh tahu sebenarnya scallop tuh nggak lama dimasaknya. Cuman mungkin karena Parno habis nge-serve ayam yang kurang matang di challenge lalu, aku masak scallopnya agak sedikit terlalu lama nih. Aku lagi agak hektik untuk prepare si garnisku ini karena melonnya itu lembut banget, jadi aku harus pelan-pelan buat ngemandolinnya. Tiba-tiba Chef Juna datang nih visit ke Bensaku. Aku sebenarnya nggak panik sama sekali, aku malah seneng kalau di visit sama juri-juri ini karena nanti ada insight-insight yang masuk. Oke Fajar, Chef. bikin apa jadinya? Ini saya buat dessert, Chef. And then the melon jatuhnya ke? Garnish saya sih, Chef, kalau melonnya. Sama tekstur untuk freshness-nya. Kenapa pilih bikin itu? Sementara kamu ada gindara, ada scallop, ada parsnip, Ya. ada enoki, ada egg, tofu. Lebih nyaman buat dessert sih, Chef. Kamu lebih nyaman Iya. untuk buat dessert. Ya. Dan menurut kamu bahan-bahan yang disediakan ini sudah mencukupi untuk sebuah dessert kamu? Sudah cukup. Oke dan good luck. Thank you, Chef. Kalau bahan-bahannya sih ini cukup banget Chef untuk buat dessert karena ada white chocolate, ada marshmallow juga, ada gula, ada tepung, lalu ada butter. Jadi komponen-komponen ini udah cukup banget untuk aku buat dessert. Jadi nanti konsepku itu akan ada semi freddo, di pair sama si melon, lalu ada crumble-crumble dari white chocolate soilnya, ada tekstur-tekstur creamy dari si keju yang aku brulee nanti.